Kan sebelumnya itu malamnya sempat kelihatan di riwayat gelombang itu berhasil, Mbak. Betul. Kemudian sekarang berubah jadi sedang diproses. Sedangkan ada teman lain yang juga kemarin ngecek itu keterangannya malah gagal di riwayat gelombang untuk gelombang 15 dan sekarang juga sama sedang diproses. Apakah saya yang kemarin sempat keterangan berhasil itu ada peluang lolos lebih besar, Mbak? Ya? Karena ini juga bukan cuma buat 1-2 orang, Mbak, tapi banyak orang. Jadi juga mau bantu agar mereka aware tuh mereka harus ngapain, mereka harus cukup tunggu aja karena emang semua sudah benar atau harus hubungin CS Prakerja baru akan tersolve, Mbak. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sore hari ini akhirnya saya bisa call CS Prakerja dan tersambung setelah coba 3 hari kemarin nggak pernah nyambung, dan juga siang tadi nggak nyambung, namun tadi setelah nyoba sekitar 1 jam lebih akhirnya tersambung teman-teman, dan emang makin susah untuk call CS Prakerja ya. Jadi karena sambung saya menanyakan banyak hal teman-teman, khususnya untuk status keterangan di dashboard untuk teman serta gelombang 15, di mana dari kemarin malam dengan pagi ini selalu berubah. Apakah ada indikasi yang kemarin berhasil itu akan berhasil juga di lolos di gelombang 15, kemudian juga yang gagal apakah akan tetap gagal nanti saat pengumuman gelombang 15. Jadi jawabannya silahkan kalian simak nanti. Lalu juga saya menanyakan mengenai insentif teman, di mana masih ada yang terkendala mengenai insentif, di mana masih muncul keterangan diminta sambung rekening ulang padahal semuanya sudah benar. Apakah itu bisa dicairkan atau bagaimana solusinya? Jadi untuk lengkapnya, pastikan kalian simak sampai akhir video teman-teman untuk info kali ini. Dan seperti biasa, buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang yang pastinya berguna untuk kita di masa pandemi seperti ini. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman-teman, jadi itu saya menanyakan banyak hal, itu sekitar hampir 6-7 menit, namun saya tidak akan rapikan semua karena beberapa itu ada yang cukup saya terlalu kritis, jadi kesannya mungkin nggak bagus, karena saya agak sedikit gemes sih sama CS-nya karena jawabannya tuh flat banget, jadi main aman banget, jadi nggak kasih jawaban yang saya harapkan. Jadi biar kalian nggak kepo, ini dia jawaban CS sore hari ini mengenai case prakerja yang banyak kita hadapi teman. Jadi ini dia videonya. Maaf, seluruh petugas kami sedang melayani peserta lain. Bersuara melihat kesejahteraan rakyat yang belum. Halo, selamat sore. Prakerja dengan Eri bisa dibantu. Halo, selamat sore Mbak Eri. Iya, dengan Bapak siapa saat ini saya berbicara? Saya dengan Ketut, Mbak. Baik, Bapak Ketut, apa yang ingin ditanyakan? Mbak, saya kan daftar gelombang 15, Mbak. Betul. Nah, lalu sekarang untuk di dashboard itu sebelumnya tidak ada gelombang, terus sekarang berubah lagi menjadi sedang diproses. Baik, Bapak Ketut, untuk alamat emailnya boleh dibantu disebutkan? Baik, Bapak, terima kasih telah dibantu untuk verifikasi datanya. Untuk saat ini, perihal akun dashboard Bapak berubah sedang dalam proses. Iya. Di mana kesediaannya Bapak Ketut untuk menunggu terlebih dahulu ya, dikarenakan saat ini informasi terkait pembukaan gelombang kami belum diinformasikan Bapak. Untuk kelolosannya, mohon ditunggu saja ya. Mbak, gini Mbak, saya mau nanya Mbak. Kan sebelumnya itu malamnya sempat kelihatan di riwayat gelombang itu berhasil, Mbak. Betul. Kemudian sekarang berubah jadi sedang diproses. Sedangkan ada teman lain yang juga kemarin ngecek itu keterangannya malah gagal di riwayat gelombang untuk gelombang 15 dan sekarang juga sama sedang diproses. Apakah saya yang kemarin sempat keterangan berhasil itu ada peluang lolos lebih besar, Mbak, ya? Atau sama aja, Mbak? Baik, di sini kami dikarenakan tidak ada riwayatnya Bapak ya, jadi mohon ditunggu saja. Terkait pembukaan gelombang atau kelulusannya sudah kami informasikan. Kami belum ada informasi lebih lanjut Bapak. Saat ini kami sedang dalam proses evaluasi dari tim prakerja Bapak. Jika Bapak dinyatakan lolos, maka Bapak akan menerima notifikasi berupa SMS dan di dashboardnya akan muncul nomor kartu prakerja Bapak, seperti itu. Jadi mohon ditunggu saja untuk prosesnya ya. Kalau gitu yang kemarin malam itu bukan berarti apa-apa, Mbak, ya? Sekali kami dikarenakan masih dalam tahap evaluasi, mohon ditunggu saja untuk prosesnya. Soal gini Mbak, saya sudah sampai sekitar 4 kali nggak pernah lolos. Namun keterangannya hanya kamu belum berhasil karena memang saya nggak pernah menerima bantuan subsidi upah, nggak pernah ke Mensos, juga bukan seorang pelajar. Baik.
Apabila keterangan seperti itu, silakan Bapak apabila tidak lolos di gelombang ini, silakan dapat mengikuti gelombang kembali ya, dikarenakan andika Bapak terbacanya belum pernah menerima bantuan. Jadi silakan mendaftar kembali saja atau mengikuti gabung kembali saja ya. Lalu untuk pengumuman gelombang 15 itu besok Mbak ya? Bagaimana? Untuk pengumuman gelombang 15 besok Mbak ya? Bapak mendapatkan informasi dari mana? Dari banyak sosial media sama berita di internet Mbak. Kami informasikan untuk informasi resminya hanya terdapat di sosial media resmi kami. Untuk Facebooknya di Kartu Prakerja yang centang biru, dan untuk Instagramnya di @prakerja.go.id. Selain informasi dari sana tidak kami benarkan Bapak ya. Mbak, yang terakhir Mbak, sorry Mbak, karena nelpon CS dari 3 hari saya selalu gagal Mbak, mumpung bisa terhubung. Satu lagi Mbak, untuk yang insentif itu Mbak, bukan punya saya sih, cuma itu keterangannya diminta untuk sambung ulang, itu kita tinggal tunggu aja kan Mbak, kita tinggal biarin ya? Bapak Ketut, perihal insentif kami tidak dapat menginformasikan dikarenakan kami harus melakukan pengecekan untuk data milik pesertanya. Jadi jika ada peserta yang berkendala, silakan dapat menghubungi kami kembali, namun tidak bisa diwakilkan ya. Nah itu dia Mbak, dia nggak pernah nyambung Mbak, karena ini juga bukan cuma buat 1-2 orang Mbak, tapi banyak orang. Jadi juga mau bantu agar mereka aware tuh, mereka harus ngapain, mereka harus cukup tunggu aja karena emang semua sudah benar, atau harus hubungin CS Prakerja baru akan tersolve Mbak. Baik, untuk saat ini dikarenakan kami harus melakukan pengecekan lebih lanjut Bapak untuk datanya, jadi kami tidak bisa memberikan sembarang informasi Bapak, seperti itu, mohon maaf sekali ya. Kalau boleh tahu, kalau kita, misalnya saya yang punya problem, saya call CS, apakah CS langsung bisa buatkan laporan atau langsung cek, atau akhirnya akan sama, tolong tunggu aja jawabannya Mbak? Ini kami harus melakukan pengecekan terlebih dahulu, apabila ada yang harus dibantu, kami akan bantu follow up, namun emang apabila harus menunggu sesuai dengan tanggal yang terjadwal, kami akan memastikan menunggu Bapak seperti itu. Jadi kami tidak bisa diwakilkan Bapak Ketut ya, mohon maaf sekali. Untuk saat ini apakah sudah cukup jelas informasinya? Belum sih Mbak, cuma ya kalau emang seperti itu ya, jadi kebanyakan pasti akan diminta menunggu Mbak ya? Kami tidak memastikan Bapak, dikarenakan kami ulang kembali, kami harus melakukan pengecekan untuk data milik pesertanya Bapak ya. Tidak semua peserta harus menunggu seperti itu. Mohon maaf sekali Bapak Ketut ya. Oke, baik Mbak. Baik, apabila sudah cukup jelas, terima kasih telah menghubungi program Kartu Prakerja. Selamat sore Bapak Ketut dan selamat beraktivitas kembali. Iya, terima kasih Mbak. Oke teman-teman, jadi itu ya, jadi jawaban CS mengenai status dashboard yang berubah-ubah itu dia nggak bisa jawaban karena masih evaluasi, kita diminta untuk nunggu pengumuman resmi gelombang 15. Dan dia pun nggak bilang iya untuk besok, tapi saya yakin 90% itu besok teman-teman untuk pengumuman gelombang 15 karena trennya akan seperti itu. Dengan episode baru ini saya harapkan sih nanti di gelombang berikutnya itu bisa lebih teratur ya. Terus terang ini sih juga blunder dari pihak prakerja. Kenapa banyak yang bisa bertanya, banyak yang bingung ya, karena emang keterangannya itu berubah-ubah dan liar banget teman-teman. Jadi kalau dulu kan kita bisa prediksi ya, jadi yang nggak ada gelombang itu akan lolos kemungkinan besar, lalu yang selalu sedang diproses itu tidak akan lolos. Namun sekarang semua tidak ada gelombang, lalu di riwayat malah sudah ada hasil dari gelombang 15, yaitu ada yang gagal, ada juga yang berhasil. Jadi karena itulah banyak yang nanya ke saya juga, dan jawaban CS ya seperti itu. Jadi dia main aman banget, saya juga nggak nyalahin ya. Kemudian juga untuk insentif teman-teman, jadi CS punya 2 poin yang saya ambil. Jadi kalian emang kalau sudah terkendala dan sudah lebih dari 2-3 hari, kalian harus telepon CS Prakerja agar dicek secara manual. Jadi akan diperhatikan jika emang ada something yang salah, akan diinfokan apa solusinya. Tapi kalau emang tidak, kalian diminta untuk tunggu teman-teman. Jadi emang jawabannya selalu klasik, diminta menunggu 3-5 hari kerja, bahkan yang 7 hari kerja jika emang ada problem. Lalu juga untuk teman-teman yang sertifikatnya belum muncul, kalian coba cek lagi di ulasan dan juga rating kalian. Tapi memang sekarang itu untuk di platform pembelian kayak di Tokopedia itu udah nggak bisa lagi ngasih ulasan, itu hanya tinggal mengisi di bagian dashboard prakerja teman-teman. Lalu juga untuk teman-teman yang sudah muncul sertifikatnya namun jadwal belum masuk, kalian tunggu aja. Menurut saya servernya masih belum benar-benar normal teman-teman, jadi semoga saya ini nggak mempengaruhi untuk pengumuman besok gelombang 15, jadi tetap on time besok. Jadi gelombang 16 bisa dibuka lusa, itu tanggal 25 teman-teman. Kemudian kendala lain lagi adalah insentif, kecuali buat teman-teman yang ada keterangan lain ya gagal atau mungkin belum KYC, kalian wajib cek, karena bisa kalau belum KYC itu adalah datanya nggak sinkron antara data di akun prakerja dan juga di akun e-wallet kita teman-teman. Jadi emang kita harus pakai data yang sama.
kemudian sambung rekening, kalian tunggu dan kalian call CS Prakerja walaupun emang susah. Coba terus hindari jam sibuk kayak jam-jam ini, kayaknya sih masih ada harapan ya, jam 4, jam 5 waktu Bandung. Jadi kalian coba aja nanti, atau mungkin pas banget besok jam 8 waktu Jakarta langsung buka, langsung kalian telepon, biasanya ada peluangnya juga cukup besar teman-teman, seperti itu. Oke, jadi itu update untuk hari ini. Sorry banget nggak bisa kasih jawaban yang pasti, namun saya optimis teman-teman, apa yang saya katakan tadi pagi itu berpeluang untuk yang lolos jika memang sudah berhasil, lalu yang gagal itu kemungkinan kecil untuk berubah menjadi berhasil teman-teman, seperti itu. Oke, jadi sekian infonya, semoga bermanfaat. Kalau suka silahkan like dan juga share info ini mungkin bermanfaat buat teman yang lain. Lalu juga buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar setiap update terbaru kalian dapat infonya dari kalian, akan juga akan jadi orang pertama yang tahu mengenai info dari Prakerja melalui channel ini teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.